अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है। Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khuzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para binesepuh, para hujjaj, para asatid wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Ainal Kiram Al-Ustadz Muhammad Mastur SPDI beserta seluruh stafnya, khususnya Ketua Seksi Taklim dan Seksi Dakwah Bapak Haji Agus Hidayat dan Bapak Muhammad Taif Maktub. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sama-sama kita dapat hadir kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kaji kita dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan taklim ini bisa menjadi asbab turunnya hidayah bagi kita semuanya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan pada baginda junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya dari dunia hingga akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kirami ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif hadzal kitab Maulana Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi radhiyallahu anhu ila hadrati Syekh Al-Mukarram Al-Marhum Al-Maghfur lah Syekh Haji Nur Ali radhiyallahu bismillahirrahmanirrahim Syekh Al-Mukarram Syekh Ahmad sahibul wafat tajul arifin usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidhin anhum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada amma naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Wa rawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fil jama'ati arba'ina yauman lam tafuthu raq'atun kataballahu lahu bara'ataini
bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian tentang bab salat ya, khususnya salat berjamaah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau telah bersabda, man shalla fil jamaati, barang siapa yang salat dalam berjamaah, arba'ina yoman, selama 40 hari. Ini tadi pagi sudah disinggung, cuman belum saya bacakan hadisnya ya. Jadi supaya lebih mantap ya, punya dasar hadis. Barang siapa yang sholat, maksudnya sholat fardu, fil jamaati, secara berjamaah, arba'ina yoman, selama 40 hari. Lam tafuthu rok'atun, dan dia tidak ketinggalan satu rakaat pun. Jadi jamaahnya utuh ya, dari mulai takbiratul ihram itu sampai salam, tidak masbuk, tidak ada yang ketinggalan satu rakaat pun, utuh selama 40 hari full. Itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'ataini, maka Allah akan tetapkan baginya bara'ataini, yaitu 2 kebebasan. Yang pertama bara'atu minan nar, dia akan dibebaskan daripada siksa api neraka. Wa bara'atu minan nifaq, dan dia akan dibebaskan daripada sifat-sifat orang munafik. Ini kalau kita sholat berjamaah selama 40 hari full, dan sholatnya itu tidak ketinggalan satu rakaat pun. Karena kita sering ya, dengan berbagai macam sebab ya, sering kita berjamaah tapi ketinggalan ya. Mungkin satu rakaat atau 2 rakaat, atau mungkin sama sekali tidak dapat rakaat, masih tergolong sholat apa berjamaah. Ada nilainya gitu ya, punya bobot nilai tersendiri kalau berjamaah. Kalau jamaah yang seperti itu banyak ketinggalan rakaatnya, itu derajatnya cuma 25. Tapi kalau yang berjamaah full dari awal takbiratul ihram sampai salam, itu derajatnya 27. Nah, orang yang melaksanakan sholat berjamaah seperti itu ya, tidak ada satupun rakaat yang ketinggalan sampai 40 hari. Berarti berapa kali itu? 40 kali 5 itu ya. Itu diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia akan dibebaskan daripada api neraka. Itu jaminannya. Ya memang berat itu ya. Yang kedua, dibebaskan daripada sifat-sifat orang munafik. Kalau sifat orang munafik yang umum sering kita dengar sudah ya, kalau berbicara dia selalu bohong, tukang bohong itu ya. Kalau bahasa Jawa itu gedabrus, itu tukang bohong itu ya, raja bohong itu, gedabrus, kadzab itu ya. Kemudian kalau diberikan amanah, dia khianat. Itu sifat orang munafik seperti itu. Yang ketiga, kalau dia berjanji ya, selalu ingkar janji. Nah, sifat-sifat tersebut bisa dikikis habis ya, dengan cara seperti ini, yaitu sholat fardu secara berjamaah selama 40 hari full. Nah, coba kita berlomba-lomba ya, sholat berjamaah ya, dihitung masing-masing itu ya, selama 40 hari. Kalau sampai ada yang ketinggalan ya berarti batal itu, ngulang lagi
Misalnya udah 39, kurang 1 hari lagi kan, kurang 5 kali. Sehari semalam kan 5 kali itu. Pas 39, ketinggalan rokaatnya. Tapi sebenarnya bisa disiasati seperti itu. Ya, misalnya sudah ke masjid ketinggalan, ya nggak apa-apa. Nanti nunggu ya, nunggu barangkali ada orang lain ya datang diajak sholat berjamaah. Itu ditunggu. Ya. Itu bisa dia siasati sebenarnya seperti itu ya. Tinggal kemauan kita gitu, mau apa enggak, niat atau tidak gitu. Sholat berjamaah ya selama 40 hari. Kalau kata Kiai Nur Ali, kalau kita ingin menjadi orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus melakukan amalan-amalan yang berat-berat seperti inilah itu. Selama 40 hari full berjamaah gitu ya. Baca Al-Quran misalnya ya, 1 hari misalnya ya, tidak kurang dari misalnya 2 juz atau 3 juz itu. Sebulan udah khatam ya, berapa kali itu. Nah inilah ya fadilah daripada sholat berjamaah ya. Maka dibiasakan ya, dilatih ya, diri kita itu harus latihan, namanya mujahadah ya, mujahadah. Kemudian lebih lanjut dijelaskan ya, man dawama ala sholawatil khamsi, barang siapa yang membiasakan ya, mendawamkan, melazimkan ya, sholat yang 5 waktu fil jamaati dalam berjamaah. Jadi dibiasakan sehari-hari sholat berjamaah. Kalau pas ada uzur nggak bisa ke masjid ya, mungkin sakit dan lain sebagainya, sholat di rumah berjamaah. Ngajak anak, ngajak istri kan bisa itu. Barang siapa yang membiasakan sholat fardu ya, dengan berjamaah, a'tahullahu ta'ala khamsa khisalin, maka Allah akan memberikan kepadanya yaitu 5 hal, 5 perkara ya. Yang pertama, awaluha yurfa'u anhu doyqul aishi. Jadi kesulitan hidup itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan hidup maksudnya di sini adalah apa, misalnya masalah rizki gitu ya. Mata banyak orang yang merasakan ya, sempit hidupnya ya, susah hidupnya, susah mencari pekerjaan ya, susah mencari rezeki dan lain sebagainya. Nah, orang yang membiasakan sehari-hari sholat fardu dengan berjamaah ya, ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan kesulitan hidupnya, kerupakan hidupnya itu akan diangkat, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kan yang mengatur, yang punya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dimudahkan ya, mau disempitkan, mau diluaskan ya, mau diberi sedikit ataupun banyak, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepengen yang banyak aja. Kemudian yang kedua, wa yurfa'u anhu adzabul qabri. Itu azab kuburnya kalau sudah meninggal nanti akan diangkat ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu meninggal ya, kemudian dikubur ya,
itu azab kuburnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendampingi sholat, nah itu sholat fardunya. Tapi kalau hidupnya misalnya ya tidak pernah sholat ya, boro-boro sholat berjamaah ya, sholat aja kagak gitu ya, nanti meninggal tinggal terima aja azabnya itu dia kubur itu ya. Nah, orang yang membiasakan sholat fardu berjamaah ya, itu azab kuburnya akan dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi. Ya, jadi akan diberikan catatan amalnya, kitabnya itu. Kita sehari-hari ya, amal perbuatan kita yang baik yang buruk ya, itu kan ada catatannya gitu, direkam gitu ya oleh malaikat Raqib dan Atid, tidak pernah lepas itu. Orang yang membiasakan sholat fardu berjamaah nanti akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ini menunjukkan orang yang sukses itu ya. Orang yang selamat ya, itu catatan amalnya oleh malaikat diberikan tangan kanan. Berikutnya yang keempat ya, wa yamurru ala sirati kalbarqil khotif ya. Orang yang membiasakan sholat fardu dengan berjamaah, besok di akhirat ketika melalui ya, sirat ya, jembatan itu setelah dihisab ya, kan menuju sorga atau menuju neraka. Cuma ada dua ya, tujuannya itu. Ketika dia melewati sirat, jembatan kalbarqil khotif, itu seperti apa? Barkun itu kilat ya, kilat yang begitu cepat ya. Jadi begitu naik misalnya kayak semacam apa, tangga berjalan ya, atau eskalator ya. Begitu naik ke sirat itu tiba-tiba udah nyampe ke sorga itu. Nah, ini berkat sholatnya itu, sholatnya. Kan banyak kisah-kisah ya tentang orang ya ketika menuju atau melewati sirat itu, ada yang berjalan ngesot itu ya, ada yang berjalan merangkak gitu ya, ada yang diseret-seret gitu ya, macam-macam tingkah polanya itu, kondisinya macam-macam itu. Jadi tergantung amaliyahnya itu. Nah, bagi orang yang membiasakan sholat fardu berjamaah ya, itu diberikan keistimewaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati sirat itu laksana apa, kilat yang begitu cepat gitu. Tiba-tiba udah nyampe dalam surga itu. Kemudian berikutnya yang ke berapa? Yang kelima ya. Wa yadkhulul jannata bi khairi hisabin. Ya. Ini orang yang apa? Membacakan sholat berjamaah, bahkan masuk surganya itu tanpa hisab itu. Nah, masuk surganya apa? Tanpa hisab. Karena yang menjadi barometer itu kan sholat itu ya. Nanti dalam hadis yang lain ya, itu dijelaskan awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Jadi yang mula-mula atau yang pertama kali seorang hamba nanti dihisab ya, seluruh amalnya, yang pertama kali adalah sholatnya. Itu besok pada hari kiamat. Amalan-amalan yang lain belum diperiksa gitu ya.
sedekah, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya gitu, belum diperiksa. Yang pertama kali diperiksa adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya nanti bagus, yang lainnya ngikutin aja. Bahkan yang lainnya tidak akan dihisab, karena sholatnya apa? Bagus. Bagus. Fa in kana qad atammaha, sholatnya itu sempurna ya. Seseorang mengerjakan sholatnya itu sempurna ya, kalau dari awal ya, dari mulai wudunya ya, kemudian waktu sholat itu syarat rukunnya ya, apalagi sunnah-sunnahnya gitu ya. Banyak orang sholat tapi hanya asal-asalan saja. Wudu juga seperti itu. Nah, pernah ada sahabat yang sholat ya seperti itu, artinya wudunya asal-asalan itu. Waktu sholat juga misalnya rukunya ya, sujudnya ya, bacaannya asal-asalan. Ketahuan oleh Nabi ya, sudah selesai sholat ya, dibilangin sama Nabi itu ya, Anda belum sholat, ulangi lagi sampai 4 kali seperti itu ya. Diperhatikan oleh Rasulullah SAW cara sujudnya, cara duduknya, cara rukunya, waktu berdirinya ya, terus sampai salamnya itu diperhatikan oleh Rasul itu. Ternyata orang tadi sampai 4 kali itu ya, udah diulang kata Nabi ya, Anda belum sholat. Diulang lagi sampai 4 kali itu baru betul. Baru apa? Baru betul. Pantasan kalau nanti di hari akhir, di yaumil qiyamah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Sholat. Fa in kana qad atammaha, jika dia telah menyempurkannya ya, menyempurkannya sholatnya, hawana 'alil hisab, maka hisabnya itu akan dipermudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana qad intaqasa wa in kana qadin taqasa minha syai'an. Tapi kalau sholatnya ini kurang ya, kan sering orang itu dikurang-kurangi sholatnya itu ya, bacaan-bacaan sholatnya itu. Kalau sunnahnya, kalau ya dalam af'alus sholat kan 3-3 ya gitu ya, baca subhanallah ketika apa? Misalnya sujud ya, 3-3 bacaannya itu ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, kan disunahkannya seperti itu. Kalau cuman bacanya satu-satu gitu ya, atau asal-asalan baca, itu namanya kurang, sholatnya tidak sempurna itu. Nah, jika sholatnya itu tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya. Qala Allahu taala li malaikati hal li 'abdi min tatawu'in. Kata Allah kepada para malaikatnya, coba periksa hambaku, apakah hambaku ini mempunyai sholat-sholat sunnah. Nah, jadi sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan nanti akan bisa menambal atau melengkapi kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat apa? Fardu. Fa'atimul faridota minat tatawu'i, ya, maka sempurnakanlah sholat fardu itu dengan apa? Sholat-sholat apa? Sunnah. Yaitu tadi yang sholatnya asal-asalan itu ya. Kadang-kadang ruku ya belum sempurna ya, sudah berdiri. Sujud ya belum sempurna, sudah bangun gitu. Baru nempel saja, belum sempurna, belum tumakninah, tapi sudah apa? Bangun. Kadang-kadang waktu sujud itu kedua kakinya ya, ada yang gantung gitu ya, ada yang gantung. Kan mestinya dipancalkan gitu ya, kedua kakinya itu. Tapi kan ada yang gantung kadang-kadang itu.
Itu namanya tidak sempurna. Nah, nanti disempurnakannya dengan sholat apa sunnah. Wa in tamma jaro jami'ul a'mali ala hisabi dzalika. Ya, jadi kalau sholatnya sudah sempurna, maka seluruh amal yang lain itu tidak akan dihisab lagi. Tapi kalau sholatnya udah bolong-bolong gitu ya, jamaahnya jarang-jarang gitu ya, nah, repot itu. Nah, yang menjadi barometer amalan itu adalah sholat itu. Jadi penampungannya, jadi lumbungnya itu ya, sholat itu. Baik, kembali lagi tadi ke orang yang membiasakan sholat berjamaah ya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahawana bis sholawatil khamsi fil jamaati, barang siapa yang menyepelekan ya, menganggap remeh sholat yang 5 waktu secara berjamaah ya, masih banyak orang yang enggan sholat berjamaah. Kalau disuruh jamaah kayaknya alot sekali gitu ya, alot. Lebih apa, mengutamakan ngobrolnya ya daripada apa, sholatnya gitu. Udah dengar adzan gitu ya dari berbagai masjid gitu ya, tapi ya kembalinya kepada hidayah juga ya. Nah, kita mohonkan hidayah ya. Saya kalau mau taklim itu niat seperti itu ya. Jadi taklim yang kita adakan mudah-mudahan menjadi asbab ya, menjadi sebab turunnya hidayah ya bagi kita itu, bahkan bagi seluruh alam itu. Masih banyak orang-orang yang belum sholat itu ya, masih banyak. Kira-kira banyakan mana orang yang tidak makan dengan orang yang tidak sholat? Kan banyakan orang yang tidak sholat itu. Kalau makan tiap hari makan itu. Ya, tapi coba kita sehari saja itu banyak orang yang nggak sholat itu. Tapi kalau makan tiap hari kan makan itu. Orang yang meremehkan, menganggap sepele sholat ya fardu dengan berjamaah, aqabahullahu ta'ala bi isnataya asyrota khoslatin, maka Allah akan memberikan siksa kepadanya yaitu 12 macam. Orang yang menganggap remeh terhadap sholat fardu dalam berjamaah, menyepelekan itu ya, lebih mengutamakan sholat di rumah sendiri ya, nggak mau berjamaah, itu akan diberikan siksaan oleh Allah 12 macam. Salah satu fid dunya, 3 itu siksaan di dunia. Wa salah satu indal maut, 3 lagi ketika nanti mati ya, sekarat nasya itu. Wa salah satu fil qabri, berikutnya 3 nanti dalam kubur. Wa salah satu yaumal qiyamah, 3 berikutnya di hari kiamat. Jadi semuanya berapa? 12 ya. 3 ketika maut ya, sekarat. 3 lagi dalam kubur, berarti 6 ya. 3 lagi dalam apa? Yaumil qiyamah ya. 3 yang pertama tadi di dunia ya, di dunia. Jadi semuanya 12. Amma salah satu lati fil hayati, adapun 3 ya, siksaan Allah ya ketika dia hidup di dunia, masih hidup. Fa innahu turfa'ul barakatu min kasbihi wa rozaqihi, maka Allah akan hilangkan keberkahan dari hasil usahanya dan rizkinya itu. Mungkin rizkinya atau gajinya banyak ya,
tapi keberkahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada cukup-cukupnya gitu. Ada saja masalahnya gitu ya. Itu keberkahan dari hasil kerjanya itu sudah diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang istilahnya hidupnya pas-pasan ya. Ya gaji ada ya, tapi tidak banyak, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hidupnya istiqomah, tenang saja. Dan sebaliknya tadi itu ya. Kemudian yang kedua, ini waktu masih hidup di dunia, wala yuqbalu minhu sairu amali. Ya, itu tidak diterima amalan-amalan yang lain. Kalau orang menganggap remeh meninggalkan sholat berjamaah, amalan-amalan yang lain ini menurut hadis ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi yang menjadi barometer amalan itu adalah sholat. Nah itu. Nah nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholat, bukan yang lain-lain. Berikutnya wa yunzau simal khairi min wajhi, akan diangkat tanda kebaikan dari wajahnya atau kesolehannya, tanda-tanda kesolehannya itu akan diangkat dari wajahnya. Jadi wajah-wajah orang yang meninggalkan sholat ya, atau menganggap remeh, menganggap sepele sholat fardu dengan berjamaah, itu wajahnya atau tanda-tanda kesolehannya nggak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dipandang itu wajahnya sangar gitu. Sangat. Orang yang tukang mabok kan seperti itu ya. Wajahnya itu serem ya. Dari jauh juga baunya sudah nggak enak juga itu. Kalau orang-orang yang mata hatinya kasyaf itu ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa ya melihat orang yang misalnya melakukan perbuatan dosa besar itu ya, berbuat zina misalnya itu. Meskipun dia nggak ngomong, nggak ngaku, nggak apa, tapi bisa melihat seperti itu. Itu kalau orang yang mata hatinya itu kasyaf itu ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk mencapai hati yang seperti itu, kasyaf terbuka itu melalui makomat istilahnya itu kalau menurut Imam Ghazali. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Tidak langsung dia terbuka mata hatinya, tapi ada tahapan-tahapannya itu. Ada beberapa stasiun yang harus dilalui, namanya makomat itu. Pertama itu tobat ya, kemudian nanti ada ridho ya, kemudian ada tawakal gitu ya, ada lagi sabar gitu ya, dan seterusnya. Yang minimal sampai 7 makomat itu, baru yang terakhir kasaf atau ma'rifat, mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang orang lain tidak tahu itu orang-orang yang kasaf seperti itu bisa tahu. Orang yang mencuri nggak ngaku misalnya, atau dia ada orang yang tahu seperti itu. Kemudian berikutnya wa yakunu baghiton fi qulubin nas. Dia akan selalu dibenci oleh hati akan dibenci oleh orang lain itu ya. Jadi saudara-saudara kita, ikhwan kita itu akan benci ya kepada orang-orang yang menganggap remeh terhadap sholat fardu berjamaah. Itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan maunya sendiri, tapi ada rasa benci seperti itu. Wa mallati indal maut, adapun ketika matinya ya,
Fatuqbadu ruhuhu atsyanan ja'ian. Ketika mati nanti sekarat ya, ketika dicabut rohnya itu dalam keadaan apa? Atsyan, sangat haus dan lapar sekali. Orang mau meninggal ini luar biasa ya. Ada yang rasa haus, rasa lapar, rasa sakit ya. Wa yastaddu nas'uhu, dan lepasnya roh itu sangat sulit sekali itu. Kan ada orang sekarat itu sampai berhari-hari kan? Lama sekali sampai yang lihat itu nggak tahan itu ya. Istilahnya rohnya keluar masuk itu. Kadang-kadang matanya mendelik gitu ya. Lidahnya sampai apa? Menjulur. Ada orang seperti itu. Ya, naudzubillah itu ya. Naudzubillah. Oh, sudah masuk ya. Mungkin sampai di sini aja, insyaallah besok pagi kita lanjutkan ya. Masih banyak penjelasan tentang apa salat ya, salat fardu. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW memberikan ta'asur, pengaruh ya di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Astaghfirullahaladzim, 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 billahil karim, tal karim, Allahumma sholli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulina ajmain. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yustajabu lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.